refleksi sejarah penginjilan Otto dan Geisler di tanah Papua. Dengan tema Tahun Kepedulian, Bangkit, dan Pergilah. Bahwa sejarah penginjilan di tanah Papua bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan kisah iman yang hidup dan terus berbicara hingga hari ini. Kedatangan Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Geisler di Pulau Mansinam pada 5 Februari tahun 1855 menjadi tonggak penting dalam perjalanan Injil di Papua. Kalimat iman yang mereka ucapkan, "Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini," bukan hanya pernyataan keberanian, tetapi juga ungkapan kepedulian yang lahir dari ketaatan kepada panggilan Allah. Dalam semangat tema sentral GKI di tanah Papua, Tahun Kepedulian, refleksi ini mengajak kita menengok kembali kisah Otto dan Geisler dengan terang firman Tuhan dari Yunus pasal 3 ayat 1-10. Sebuah perikop tentang panggilan ulang, ketaatan, pertobatan, dan belas kasih Allah. Otto dan Geisler adalah wujud kepedulian yang melampaui jarak dan risiko. Otto dan Geisler meninggalkan tanah kelahiran mereka di Eropa, menempuh perjalanan panjang penuh bahaya, penyakit, dan ketidakpastian. Mereka tidak datang dengan kekuasaan atau kepentingan politik, tetapi dengan hati yang peduli pada jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Kepedulian mereka nyata dalam kesediaan untuk hidup bersama orang Papua, belajar bahasa, memahami budaya, dan melayani dengan rendah hati. Injil tidak disampaikan dengan paksaan, tetapi melalui kehadiran, keteladanan, dan kasih yang tulus. Disinilah penginjilan menjadi tindakan kepedulian yang konkret. Kitab Yunus 3 ayat 1-10. Allah yang peduli dan memberi kesempatan kedua. Dalam Yunus 3 ayat 1-10, kita melihat Allah yang peduli kepada Niniwe, kota yang besar namun penuh kejahatan. Allah memanggil Yunus untuk kedua kalinya. Ini sebuah tanda bahwa kepedulian Allah tidak mudah menyerah. Ketika Yunus akhirnya taat, berita pertobatan disampaikan, dan seluruh kota, dari raja hingga rakyat, merespons dengan pertobatan sejati. Allah melihat pertobatan itu dan menyesal akan malapetaka yang hendak ditimpakan. Ini menunjukkan bahwa kepedulian Allah selalu bertujuan memulihkan, bukan membinasakan. Jika menghubungkan Niniwe dan Papua, maka seperti Niniwe, tanah Papua juga dijumpai oleh Allah melalui para utusannya. Otto dan Geisler dapat dilihat sebagai Yunus-Yunus yang taat pada panggilan Allah. Bedanya, mereka tidak melarikan diri, tetapi melangkah dengan iman. Injil yang tiba di Papua adalah wujud kepedulian Allah kepada manusia dan seluruh ciptaan di tanah ini. Perubahan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan bergereja yang berkembang di Papua tidak terlepas dari buah Injil yang ditaburkan dengan kasih. Pencanangan Tahun Kepedulian merupakan panggilan bagi gereja masa kini, memperingati sejarah penginjilan bukan hanya soal mengenang, tetapi juga meneladani. Tahun Kepedulian GKI di tanah Papua mengingatkan gereja untuk terus peka terhadap jeritan umat dan tantangan zaman, kemiskinan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, dan krisis iman. Seperti Yunus yang dipanggil untuk bangkit dan pergi, dan seperti Otto serta Geisler yang taat melangkah, gereja hari ini dipanggil untuk menunjukkan kepedulian melalui tindakan nyata, yaitu hadir bagi yang lemah, merawat ciptaan, membangun damai, dan mewartakan Injil dengan kasih. Refleksi sejarah penginjilan Otto, Geisler, dan kitab Yunus 3 ayat 1-10 menegaskan bahwa Injil selalu bergerak melalui kepedulian. Allah peduli kepada dunia, Ia memanggil manusia untuk ambil bagian dalam karyanya. Kiranya di tahun kepedulian ini, warga GKI di tanah Papua terus melangkah setia, membawa Injil bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hidup yang menjadi kesaksian, sehingga tanah Papua sungguh menjadi tanah yang diberkati dan memberkati banyak orang. Selamat memperingati Hari Pekabaran Injil di tanah Papua yang ke-171 tahun, tanggal 5 Februari tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati.